POV ini saya buat sebelum adanya pertemuan antara Bapak Presiden dengan anggota BOP dan Chairman. Kita tahu bahwa tanggal 19 Februari ini pukul 9 pagi waktu Washington DC, sekarang ini masih belum, akan dilakukan pertemuan pertama dari Board of Peace. Di dalam pertemuan itu, menurut kabar, Presiden Trump akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan BOP, mungkin juga mengenai masalah iuran, dan bagaimana ISF dibentuk dan siapa yang akan menyumbang pasukan. Nah, terkait dengan ISF ini, pemerintah sudah mengatakan bahwa Indonesia siap untuk mengirim pasukan, bahkan oleh Bapak Kasat disebutkan angka sampai dengan 8.000. Yang terpenting pada waktu ada pembahasan ini adalah bagaimana kita Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan keberpihakan kita kepada rakyat Palestina. Saya sudah mendapatkan rilis dari Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu kemarin yang sudah disebarkan ke para wartawan, dan saya harus mengapresiasi rilis yang disampaikan itu. Karena ada 4 hal penting yang disampaikan, meskipun masih banyak hal yang lain yang disampaikan. Pertama adalah kita Indonesia akan mengirim pasukan apabila mandat itu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan PBB, tidak dari BOP. Dan upaya ini sepertinya sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Beliau sudah ketemu sama Sekjen PBB, dan kemudian sudah ikut dalam sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 18 Februari waktu Amerika Serikat. Meskipun kita belum tahu apakah akan dihasilkan mandat bagi ISF. Nah, kalau tidak ada mandat itu, menurut saya Bapak Presiden harus mengatakan, mohon maaf, Indonesia tidak akan bisa mengirim pasukan. Kedua, disebutkan bahwa di situ kita baru akan mengirim pasukan ISF apabila otoritas di Palestina menyetujui. Ini juga sangat penting. Karena kalau misalnya otoritas Palestina tidak menyetujui, bisa-bisa kita harus berhadapan-hadapan dengan pihak Palestina. Memang tidak disebutkan siapa otoritas Palestina itu. Apakah Presiden Abbas dengan stafnya, pemerintahan Abbas, atau Hamas. Mengingat kalau di Gaza adalah Hamas. Sementara kalau di tepi barat memang ada Presiden Abbas. Nah, jadi ini menjadi hal yang sangat penting, terlepas dari mana kita dapatkan, tapi otoritas Palestina harus menyetujui bahwa Indonesia akan menjalankan kegiatannya di Gaza. Tapi untuk kita ketahui bahwa dari pihak Hamas, Osama Hamdan mengatakan bahwa mereka tidak menghendaki pasukan kita berada di tengah-tengah Gaza. Kalaupun ada, adalah di perbatasan antara Gaza dengan Israel. Nah, hal yang ketiga yang menurut saya perlu diapresiasi dari rilis Kementerian Luar Negeri ini adalah tugas yang akan dilakukan adalah tugas kemanusiaan. Dan disebutkan juga kita tidak akan berpihak. Karena kalau menurut saya, keberpihakan ini harus hati-hati. Jangan sampai karena ada keinginan dari pihak Israel sebelum adanya rekonstruksi Gaza, pelucutan senjata terhadap Hamas, kita yang diminta untuk melakukan pelucutan senjata. Karena Perdana Menteri Israel sudah mengatakan, beliau tidak mau dari Qatar, juga tidak mau dari Turki. Kalau misalnya dari Indonesia, ya tentu kita akan menolaknya. Dan ketidakberpihakan ini juga penting agar rakyat di Indonesia tidak menggerus legitimasi dari Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden punya intensi yang baik, tetapi jangan sampai kemudian publik di Indonesia merasa bahwa itu bukan yang diaspirasikan. Dan terakhir, hal juga penting dalam sumbangan pasukan ke Gaza, itu adalah pasukan kita diterjunkan dengan intensi bahwa akan ada two-state solution. Nah, ini penting sekali.
Jadi jangan sampai kita melakukan berbagai kontribusi ke BOP, tapi hanya perdamaian saja. Kalau perdamaian kemudian dibangun gedung, direkonstruksi dan lain sebagainya, dan nanti hanya didiami oleh warga-warga Israel, karena warga Palestina tidak punya uang untuk menyewa, untuk membeli gedung-gedung yang mewah itu, ini kan juga tidak benar ini. Karena sama saja kita melanggengkan penjajahan dari pihak Israel. Perdamaian yang kita inginkan adalah perdamaian yang mengarah kepada two-state solution. Dan ini sudah disampaikan dalam rilis yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang ada dalam rilis Kementerian Luar Negeri terkait dengan sumbangan pasukan kita ke ISF ini menjadi pedoman bagi delegasi Indonesia yang saat ini sedang mengadakan rapat dengan chairman dan juga anggota lain di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Demikian.